Lien lahir pada tahun 1980 di New Mexico. Keluarganya menggambarkannya sebagai pribadi yang ceria, ramah, jujur, dan perhatian. Lien juga seorang pekerja keras demi mengumpulkan uang untuk membeli mobil impiannya, Ford Mustang berwarna merah tahun 2001. Pada Maret 1999, Lien resmi menjadi ibu dengan lahirnya putrinya, Estrella. Lien dan Estrella pun tak terpisahkan, dan Lien akan melakukan segalanya demi membuat kehidupan yang terbaik untuknya dan putrinya. Pada 13 Juli 2002, Lien sedang libur kerja. Dia meminta ibunya untuk mengasuh Estrella dan mengantarkan putrinya ke rumah neneknya sekitar jam 5 sore. Lien berencana menghadiri pesta di kota terdekat bersama sahabatnya, Julie. Sepulang pesta, mereka berkeliling sebentar sebelum kembali ke rumah dini harinya. Lien harusnya menjemput Estrella keesokan paginya, tetapi sayangnya dia tidak pernah muncul untuk selamanya. Ibunya mencoba menelpon Lien, tetapi tidak ada jawaban. Sore harinya tanggal 14 Juni, mereka mendatangi rumah Lien. Mustang merah kesayangan Lien tidak ada di rumah. Ibunya, Emily, masuk ke rumah yang tidak dikunci dan berjalan menyusuri lorong menuju kamar. Waktu dia melongok, tampak ada tubuh di sebelah ranjang. Dia segera berlari keluar dan menelpon polisi. Ketika polisi datang, keluarga memberitahukan mobil Lien hilang, padahal dia tidak pernah membiarkan siapapun mengendarainya. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa dan tidak ada tanda-tanda perampokan. Di ruang tamu, di atas meja terdapat sisa makan malam yang cuma dihabiskan setengahnya. Di bagian dapur tampak jejak tumit berdarah menuju kamar tidur. Tubuh telanjang Lien ditemukan di kaki tempat tidurnya. Dia hanya mengenakan satu kaos kaki di sebelah kanan. Tangannya berada di atas kepala seolah-olah dia tampak menyerah. Lien ditusuk beberapa kali dan mengalami luka di leher dan dada. Tidak ada yang dicuri dari rumahnya atau dari dompetnya yang dilemparkan di tempat tidurnya. Polisi meyakini kalau Lien diserang secara seksual dan tampaknya dia mengenal pembunuhnya karena tidak ada tanda masuk paksa. Tubuhnya segera dikirim ke lab untuk diotopsi. Dari pihak keluarga, polisi tahu kalau Lien berkencan dengan seorang bernama Ashton. Keluarga tidak terlalu menyukainya dan berusaha meyakinkan Lien supaya putus darinya. Teman Lien, Julie, juga ditanyai. Julie mengatakan dia dan Lien pergi ke pesta di Espanola dan Ashton sempat menelponnya di sana. Mereka pergi ke rumahnya tanpa mampir. Mereka juga tidak keluar dari mobil. Di sana Lien tahu kalau Ashton sedang merokok marijuana dan itulah pemicu pertengkaran keduanya dan menyebabkan Lien marah besar kepada Ashton. Mereka meninggalkan tempat itu sekitar jam 2.30 pagi. Ashton dipanggil ke kantor polisi. Ceritanya cocok dengan versi Julie, tetapi sayangnya tidak ada informasi berguna dari dia, karenanya dia pun dibebaskan. Dari saudari Lien, Valerie, polisi mendapat informasi kalau rumah Lien pernah dibobol beberapa kali sebelum kematiannya. Pada suatu kesempatan, hairspray, sikat gigi, dan deodorannya pun dicuri. Kedua kalinya, stereo miliknya dicuri. Yang terakhir kalinya, hanya beberapa dendeng daging yang dicuri dari dapur. Menurut keyakinan polisi, pada dini hari itu, Lien memergoki pencuri di rumahnya dan karena itulah dia dihabisi.
Otopsi Lien mengungkapkan kalau pembunuhnya sangatlah brutal. Luka tusuknya sampai tembus ke jantung dan dia mengalami pelecehan seksual. Sang pembunuh meninggalkan DNA-nya. Polisi juga berpikir apakah pembunuhan Lien terkait dengan pembunuhan Mariowara yang telah dibunuh seminggu sebelum Lien. TKP juga tampak serupa. Kedua wanita itu ditikam. Jarak TKP keduanya sekitar 3 km. Tetapi, polisi tidak menemukan hubungan apapun di antara kedua pembunuhan itu. Beberapa hari kemudian, tetangga Lien yang bernama Joseph mengatakan bahwa dia melihat seorang pria berjalan menuju rumah Lien pada malam pembunuhan itu. Dia mendengar anjingnya menggonggong dan dia mengintip keluar melalui jendela. Joseph berkata dia melihat seorang pria Latin dengan tinggi 155 cm dan berat sekitar 90 kilo mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna krem berjalan sekitar 1,5 meter dari tempat tidurnya. Joseph juga menggambarkan kepala pria itu botak yang pastinya bukan deskripsi Aston. Polisi juga mendapat telepon tentang mobil Lien yang ditemukan di dekat SMA di New Mexico. Di dalam mobil, peneliti menemukan bekas darah dan beberapa sidik jari. Kisah Lien telah menyebar di berita maupun media. Banyak informasi yang masuk, tetapi hanya satu yang potensial. Informasi datang dari seorang wanita yang mengatakan pernah sekelas dengan Lien saat SMP dan SMA. Dia mengatakan bahwa sepupunya yang bernama Richard tiba-tiba muncul di rumahnya pada 14 Juni dengan membawa Mustang merah baru dan mengatakan kalau itu mobil pinjaman dari seorang teman. Wanita ini juga mengatakan kalau sepatu Richard sudah jelek dan kotor, dan karena itulah dia dan pacarnya membelikan sepatu baru untuk Richard. Richard langsung membuang sepatu lamanya di sana. Keesokan paginya, Richard pergi membawa Mustang-nya dan mengatakan hendak pulang ke California karena dia punya keluarga di sana. Polisi langsung mendatangi rumah wanita ini dan menggeledah tempat sampahnya. Mereka berhasil menemukan sepatu tenis tua yang berlumuran darah serta kemeja kotak-kotak krem yang dijelaskan Joseph. Baju itu pun berlumuran darah. Richard bukan orang asing bagi polisi. Dia pernah ditangkap atas tuduhan perampokan. Selama merampok, dia akan mencuri makanan yang sepertinya cocok dengan apa yang dicuri dari rumah Lien. Richard masuk dalam daftar pencarian orang. Informasi ini disampaikan ke Lembaga Penegak Hukum California dan foto-foto Richard terpampang di seluruh berita dan media. Rumah Richard digeledah dan di sana polisi menemukan foto-foto Richard di rumah Lien selama digelarnya acara kumpul-kumpul di sana. Pada 20 Juli 2002, Richard tertangkap di Palm Desert, California. Polisi menghadapkan Richard pada bukti-bukti yang memberatkannya. Richard langsung meminta kehadiran pengacara dan mengaku tidak bersalah. Di persidangan, pembelaan Richard adalah dia dan Lien melakukan hubungan badan berdasarkan suka sama suka. Dia mengatakan mereka bertengkar sengit setelahnya dan situasi menjadi tidak terkendali. Juri tidak mempercayainya. Mereka berunding selama 3 jam dan memutuskan bahwa Richard bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, perampokan yang diperparah dengan kriminal penetrasi seksual tingkat 2, merusak barang bukti, dan pengambilan kendaraan secara ilegal. Richard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun.
Keluarga Lien sangat ketakutan karena bantuan House Bill 564 akan memberi Richard kesempatan untuk mendapat pembebasan bersyarat setiap 2 tahun. Dan suatu hari dia akan dibebaskan dari penjara. Dia ditangkap pada saat berusia 23 tahun. Sejak saat itu, para wanita tidak berani keluar malam dan semua pintu harus dalam keadaan terkunci.